Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Psikologi, Pendidikan, dan Bimbingan kelompok 4 yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Peserta Didik. Namun, sebelum memulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan para anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Anissa Safa Fauzia dengan NIM 2102606. Lalu selanjutnya ada Muhammad Akil Abdurrafi dengan NIM 2103291. Dan yang terakhir ada Putri Nur Hasanah dengan NIM 2103344. Adapun materi yang akan kami bahas pada video ini antara lain, yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah tahapan perkembangan peserta didik. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan peserta didik, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, apa sih perkembangan peserta didik itu? Secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahapan, baik fisik maupun psikis, ke tahapan selanjutnya. Namun dalam istilah, perkembangan merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Lalu, peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Nah, jadi kesimpulannya, perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan, yang mana mempelajari perkembangan peserta didik itu merupakan suatu keharusan bagi setiap pendidik. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Akil. Untuk Akil, saya persilakan. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas berbeda. Perkembangan pada setiap anak mestinya tidak sama, dan setiap individu pasti memiliki perbedaan. Maka dari itu, kita tidak perlu membandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Prinsip yang selanjutnya, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap, sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Misalnya saja, anak terlebih dahulu akan bisa merangkak sebelum bisa berjalan. Selanjutnya, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus. Perkembangan bermula dari globalitas yang dengan melalui proses berangsur-angsur semakin muncul perincian-perincian yang semakin beraneka ragam. Misalnya, perkembangan dimulai dengan dikuasainya kemampuan-kemampuan yang umum seperti kemampuan memegang, yang dimulai dengan memegang benda besar dengan kedua tangannya, yang kemudian bisa memegang dengan satu tangan tetapi dengan kelima jarinya, memegang dengan beberapa jari, dan akhirnya menggunakan ujung-ujung jari. Selanjutnya, perkembangan suatu aspek bisa dipercepat atau diperlambat. Perkembangan kemampuan berbicara sebagai suatu bentuk perkembangan, misalnya, pada suatu saat cepat memperoleh kata-kata baru beserta pengertiannya dalam waktu jangka singkat. Namun pada saat yang lain sebaliknya. Dalam waktu yang lebih lama hanya mendapatkan penambahan sedikit ataupun tidak mendapat kosakata yang lain lagi. Dan yang terakhir ada perkembangan berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Dapat dicontohkan bahwa perkembangan kesanggupan berjalan akan berkorelasi dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot, syaraf-syaraf, tulang kaki, dan sebagainya. Terima kasih Akil untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Untuk Putri, saya persilakan.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah tahap-tahap perkembangan kognitif. Dalam tahap-tahap perkembangan kognitif, yang pertama adalah tahap sensori motor. Tahap ini merupakan tahap pertama yang dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor, seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik. Tahap yang kedua adalah tahap pemikiran pra-operasional. Tahap ini berada pada rentang usia antara 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar ataupun dengan simbol. Tahap yang ketiga adalah tahap operasi berpikir konkret. Tahap ini berada pada rentang usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Pada tahap ini, anak sudah mengembangkan operasi logis. Pada tahap keempat atau tahap terakhir, yaitu tahap operasi berpikir formal, adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini dimulai sejak anak usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan secara umum. Yang pertama, masa usia prasekolah yaitu 0-6 tahun. Masa ini terbagi dua, yaitu masa vital dan masa estetik. Masa vital adalah masa di mana individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Sementara masa estetik atau keindahan adalah masa perkembangan rasa keindahan di mana dalam masa ini perkembangan anak yang terutama adalah fungsi panca inderanya. Selanjutnya adalah masa usia sekolah dasar, yaitu 6-12 tahun. Masa ini disebut juga masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Masa ini terbagi dua, yaitu masa kelas-kelas rendah sekolah dasar dan masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Masa kelas rendah yaitu sifat-sifat yang umum pada masa ini biasanya anak tunduk pada peraturan-peraturan tradisional, adanya kecenderungan memuji diri sendiri, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Sedangkan di masa kelas tinggi, sifat-sifat khas anak dalam masa ini antara lain adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari, amat realistik, atau ingin mengetahui dan belajar. Biasanya anak gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama-sama. Masa keserasian bersekolah diakhiri dengan masa yang disebut pueral atau masa prapubertas. Sifat-sifat khas anak pada masa ini menurut para ahli yaitu ditujukan untuk berkuasa, menurut sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Lalu ekstraversi, yaitu berorientasi keluar dirinya, misalnya mencari teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Masa ketiga adalah masa usia sekolah menengah, yaitu umur 12-18 tahun. Pada masa ini terbagi menjadi 3, masa pra-remaja, masa remaja, dan masa remaja akhir. Di masa pra-remaja atau remaja awal ditandai oleh sifat-sifat negatif pada remaja, sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif, seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, dan pesimis. Selanjutnya ada masa remaja atau remaja madya. Pada masa ini, remaja mencari sesuatu yang dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi, dan dipuja-puja. Dan ia membutuhkan teman yang dapat memahami dan menolongnya saat suka maupun duka. Selanjutnya masa remaja akhir. Masa ini, masa remaja dapat menentukan pendirian hidupnya. Yang terakhir adalah masa usia mahasiswa, yaitu umur 18-25 tahun. Masa usia mahasiswa biasanya berusia 18-25 tahun. Dan pada masa inilah remaja memiliki pemantapan pendirian hidupnya. Baik, terima kasih Putri atas pemaparan materinya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai konsep dasar perkembangan peserta didik. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan atau kekurangan pada video ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung kepada kami melalui pesan pribadi. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.